Ya, langsung saja kita sapa dua orang narasumber kita untuk membahas hal ini. Pertama, ada tenaga ahli utama kepresidenan Doni Gahral-Adian, nanti juga akan bergabung bersama kita. Lalu juga ada peneliti Indonesian Corruption Watch, Mas Wana. Selamat pagi, Mas Wana. Assalamualaikum. Halo, Mas Arif, Mbak Maria. Iya, sehat ya Mas Wana ya. Akhirnya bisa memanggil Mas Wana juga ke Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah saksikan Mas Wana cuplikannya ya, dan juga ternyata cukup heboh ini. Ya. Nah, apakah datanya ini dapat dipercaya Mas Wana? Validkah data yang Anda dapatkan? Iya, kalau kita bicara tentang valid atau tidak, mungkin kita bisa cek secara bersama Mbak di dalam LPSE, begitu, layanan pengadaan sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Kita tinggal cek menggunakan kata kunci begitu dengan influencer, lalu kemudian nanti di beberapa kementerian muncul informasinya seperti yang kami sudah temukan misalkan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ya. Apa yang Anda dapatkan di situ, Mas Wana? Kalau dari ICW sendiri? Ya, terkait dengan aktivitas digital yang dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya kami menemukan sejumlah hal begitu, atau sejumlah temuan. Yang pertama terkait dengan bagaimana kemudian pemerintah menggunakan jasa influencer, lalu kemudian bagaimana kemudian pemerintah menggunakan media sosial dalam konteks untuk memberikan informasi atau melakukan diseminasi informasi begitu. Atau juga pemerintah menggunakan jasa konsultasi komunikasi. Nah, memang yang menjadi pokok persoalan adalah dua, Mas. Kalau Mas dan Mbak, kalau kita bicara tentang aktivitas digital yang digunakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah berkaitan dengan influencer, kita perlu mempertanyakan sampai sejauh mana efektivitas influencer dalam mengomunikasikan informasi-informasi yang dari pemerintah begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita perlu mempertanyakan bagaimana akuntabilitas terkait dengan penggunaan influencer. Karena kalau kita bicara tentang akuntabilitas begitu, hal yang sederhana kita bisa cek adalah di dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang dimiliki oleh kementerian. Ketika kita bicara tentang lakip, dan ketika kami coba cek lakipnya, itu tidak ada pembahasan mengenai bagaimana kemudian penggunaan influencer ini bermanfaat atau tidak begitu. Oke. Artinya sebetulnya nggak haram juga menggunakan jasa ini kan, tapi yang Anda garis bawahi nilai budgetnya ini, begitu? Yang kami garis bawahi adalah efektivitas dari penggunaan influencer begitu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua tadi tentang transparansi dan akuntabilitas. Dan kemudian yang ketiga, kita jangan lupakan bahwa kemudian pemerintah memiliki kehumasan, bidang kehumasan yang mana jangan sampai kemudian bidang kehumasan ini malah, saya sepakat, tidak berperan begitu. Dan kemudian ada informasi yang menarik, misalkan tahun 2019 Oxford itu pernah mengeluarkan kajian yang berkaitan dengan buzzer begitu. Di dalam temuannya Oxford, di dalam penelitiannya Oxford, salah satunya adalah Indonesia, yang mana Indonesia, mereka para peneliti ini itu melihat ada penggunaan jasa buzzer di dalam konteks tahun 2019. Lalu kemudian ada dua strategi yang dilakukan, informasi dan juga membagi diri medsos dengan tagar begitu. Dan pesan yang disampaikan, ada yang menyerang oposisi, menyebarkan propaganda pro pemerintah, dan mendorong perpecahan di masyarakat. Dan ini kan yang perlu kita garis bawahi, bahwa jangan sampai kemudian influencer ini tidak menjalankan fungsinya terkait dengan dialog antara pemerintah dengan juga masyarakat begitu. Bagaimana kemudian misalkan kalau seandainya masyarakat memiliki pertanyaan kritis terkait dengan program-program yang disampaikan oleh influencer tersebut, influencernya tidak dapat menjawab, lalu kemudian hilang atau terputusnya dialog antara pemerintah dengan juga masyarakat begitu. Oke. Mas Wana, kita nanti masih akan berbincang dengan Anda, tapi kita ke Bang Doni dulu. Ini sudah bergabung bersama kami. Bang Doni, ada dugaan ini pemerintah kemudian membayar influencer. Sebenarnya buat apa sih Bang? Apakah tidak cukup kehumasan yang ada di setiap lembaga? Baik, jadi perlu diluruskan bahwa 90M itu kan tersebar di beberapa kementerian. Dan anggaran untuk berapa tahun begitu, dari 2017 kan. Nah, perlu harus diperiksa ya, dari anggaran itu tentu saja ya berapa influencer. Jadi itu kan memang digunakan untuk sosialisasi kebijakan melalui platform digital.
Nah itu yang juga Jadi tadi sempat ditanyakan oleh Mas Wana, jadi sebenarnya transparansinya seperti apa begitu? Sebenarnya bisa ditanyakan saja, kan memang data kan didapatkan dari LPSE, itu kan memang bisa diminta untuk dicarikan, untuk didetailkan begitu, ya. Karena kampanye melalui media digital belum tentu menggunakan influencer, gitu. Nah yang kedua, ya, kalaupun ada influencer, Pak Menteri Kominfo sudah mengatakan penggunaan influencer di Kominfo itu untuk pelatihan literasi digital. Kalaupun digunakan untuk sosialisasi kebijakan, juga dipastikan bahwa influencer tersebut memang dia mempengaruhi, menginfluence orang karena substansi, bukan karena sensasi. Jadi influencer jangan kemudian disamaratakan dengan buzzer, ya, atau disamaratakan. Tapi temuan ICW tadi yang Anda dengarkan dari Mas Wana Alamsyah justru malah tidak mengarah ke substansi, justru malah hal-hal yang menjauhkan masyarakat dengan pemerintah dong. Ya, makanya itu kan perlu kita buka bersama, ya. Di mana Kementerian penggunaan influencer? Yang paling banyak itu kan di pariwisata, hampir 77 M. Nah, bisa dipahami karena memang mereka membutuhkan influencer untuk memperkenalkan destinasi wisata tertentu ke publik. Baik. Hingga kemudian banyak yang datang dan meningkatkan. Baik, tapi begini Mas, masalahnya kan ini dibayar begitu, jadi beda dong konteksnya. Loh, ya karena kan influencer itu profesional, Mbak. Ya toh, jadi kan kita harus bicara bahwa kita nggak bisa, kalau tidak dibayar justru salah, karena berarti kita memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang, kalau ada bayaran berarti kan profesional dan ada satu kesepakatan timbal balik. Kalau Mas Doni mengatakan dibayar kan profesional, tapi ada segelintir orang yang mengatakan kalau dibayar ya harus nurut dong sama yang bayar, kan gitu ibaratnya. Ya, semua kan ada agreement kan, dan influencer itu kan bukan orang yang bodoh pasti, ya, pasti mereka hanya ingin mendukung sesuatu yang memang mereka sepakati begitu. Dan coba kita cek apakah ada influencer yang kemudian menyebarkan hoax, berita bohong, dengan fakta, kan menyampaikan kebijakan-kebijakan yang memang perlu disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat semua tahu, ya, apa yang menjadi kebijakan dan apa dampaknya begitu. Nah pertanyaannya, tidak semua masyarakat kemudian bisa menelan mentah-mentah mana opini dari influencer yang memang dibayar ataukah yang memang opini pribadi. Nah apakah kemudian jasa influencer ini digunakan oleh pemerintah untuk melancarkan program-program pemerintah? Usai jeda kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.